penting. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa masalah itu terjadi? Masalah itu terjadi terkadang karena kurangnya rasa peduli orang tua terhadap anak. Sehingga anak terkadang merasa, wah, orang tua saya sayang nggak sama saya? Orang tua saya peduli nggak sama saya? Ini yang seringkali muncul di pikiran anak terhadap orang tua. Kalau orang tuanya kurang peduli terhadap anak. Nah, jadi masalah ini yang seringkali timbul di dalam lingkungan keluarga. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia dilanda dengan COVID. Ini adalah suatu masalah yang besar. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan orang percaya, masalah yang dihadapi yaitu COVID-19 pada saat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu di mana orang percaya saat diperhadapkan dengan suatu masalah justru banyak yang menjauhkan diri dari Tuhan. Saat diperhadapkan dengan COVID, banyak orang yang justru meragukan kebesaran Tuhan. Banyak orang yang bertanya-tanya, Tuhan itu di mana sih? Kok bisa COVID ini muncul? Dan kok bisa banyak orang yang meninggal pada saat itu? Jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ada begitu banyak orang percaya yang meragukan akan kebesaran Tuhan dalam suatu permasalahan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terkadang kita diperhadapkan dengan suatu masalah, lalu masalah itu yang menjadi suatu beban pikiran kita. Masalah itu yang terus-terusan kita bawa di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Kita lupa kita memiliki Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan, bagaimana itu kekuatan dalam mengatasi masalah. Jadi sebagai orang percaya kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan kita dapat mengatasi masalah. Amin. Amin. Next. Ya, ada yang tahu gambar ini? Ya. Kalau kita melihat, ini adalah suatu gambar di mana Daud melawan Goliat. Apa yang kita dapat pahami melalui gambar ini? Nah, kalau kita melihat gambar ini, di mana Daud diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar. Kalau kita melihat dia diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar. Apa sih masalahnya? Masalahnya yaitu dia diperhadapkan dengan Goliat. Jadi secara pemikiran manusia, kalau dia menghadapi Goliat, tentunya dia tidak akan mampu. Secara fisik, dengan tubuhnya yang kecil melawan Goliat yang sangat besar, tentunya dia tidak akan mampu mengalahkan Goliat. Itu pemikiran manusia. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita memikirkan bahwa masalah ini tidak dapat terselesaikan. Masalah besar ini akan sulit terselesaikan. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam penyelesaian masalah itu. Nah, kalau kita melihat di gambar yang pertama, itu ada gambar Goliat. Jadi kalau kita ketahui bahwa Goliat lebih besar dan lebih tinggi daripada siapapun pada saat itu. Jadi dalam peperangan itu Goliat adalah yang terbesar dari semuanya, sehingga ia menantang semua prajurit-prajurit pada saat itu. Jadi tidak ada yang mau. Nah, dikatakan bahwa dan dia pun bengis, dia mengenakan baju sirah dan membawa pedang, tombak dan perisai besar. Nah, jadi kalau kita membandingkan secara fisik, Daud sudah kalah. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Daud kalah? Tidak. Nah, kenapa Daud bisa menang melawan Goliat yang tadinya kita lihat bahwa wah, ini sangat sulit untuk dikalahkan. Ini tidak bisa, bahkan semua yang memiliki pengalaman perang pada saat itu ragu untuk melawan Goliat. Saudara-saudaranya yang sudah terbiasa dengan peperangan pada saat itu, sedangkan Daud tidak memiliki pengalaman dalam berperang, tetapi pada saat itu dia mampu mengalahkan Goliat.
Nah, kita mau melihat yang kedua, yaitu Daud percaya bahwa Tuhan lebih hebat dibanding Goliat. Amin. Jadi ini adalah alasan kenapa pada saat itu Daud itu percaya bahwa yang dihadapi ini tidak lebih besar daripada Allah. Yang dihadapi ini adalah suatu hal yang kecil. Itu yang ada di pemikiran Daud. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Satu Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Mungkin satu orang dari kaum wanita membacakan bagi kita. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang Daud miliki pada saat itu? Dia memiliki iman kepada Tuhan. Jadi ketika dia berdiskusi pada saat itu dengan Saul, dia mengatakan bahwa sebelum itu saya sudah ditolong oleh Tuhan. Sebelum itu saya sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya sudah mengalahkan singa. Dia sudah pernah mengalahkan singa pada saat itu. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana sih cara dia mengalahkan singa dengan badannya yang kecil, dengan pengalaman yang kurang. Tetapi apa? Dia mengatakan bahwa sebelumnya Tuhan sudah menolong saya. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang kita lupa bahwa masalah yang di belakang kita itu terselesaikan karena Tuhan. Terkadang kita sudah pernah diperhadapkan dengan masalah dan masalah itu terselesaikan, itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan kembali kita diperhadapkan dengan suatu masalah, tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah kita. Iya, satu orang dari kaum pria membacakan 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengerahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, terima kasih. Jadi ketika Daud pada saat itu diperhadapkan dengan suatu masalah, apa yang dia katakan? Aku datang dalam nama Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud di sini, yaitu ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia datang bersama Tuhan menghadapi suatu masalah itu. Jadi kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, mari datang bersama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari menyelesaikan masalah itu bersama Tuhan. Tidak ada masalah yang besar. Masalah itu tidak besar ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi ingatlah, Tuhan terus menyertai kita. Tanpa Tuhan, Daud juga pasti kalah. Tanpa Tuhan, kita pasti kalah. Jangan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Percuma memiliki keberanian, keyakinan yang kokoh, memiliki kemampuan tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Next. Pelajaran dari kisah Raja Daud. Jadi ada 3 poin. Jadi bukan hanya 3 sebenarnya. Ada begitu banyak kalau kita membaca keseluruhan dari kisah Daud melawan Goliat, ada begitu banyak. Next. Nah, yang pertama, di dalam kehidupan kita, kita jangan membiarkan suatu masalah mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Apa yang pertama? Keyakinan
kita kepada Allah. Ya, jangan membiarkan suatu masalah itu mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai karena suatu masalah kita lupa bahwa kita mempunyai Allah. Yang kedua, bisa kita bacakan? Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Jadi kalau Tuhan sudah pernah tolong kita, kenapa kita masih meragukan Tuhan? Kalau Tuhan sudah tolong kita terhadap suatu masalah yang sudah berlalu, kenapa kita masih meragukan pertolongan Tuhan dalam masalah kita saat ini? Nah, tetapi yang kedua, kita diajarkan yaitu jangan melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi ketiga hal ini yang dapat kita pelajari dari kisah Raja Daud. Lanjut. Cara kebanyakan orang mengatasi masalah. Next. Curhat ke siapa ya? Jadi cara kebanyakan orang mengatasi masalah saat dia diperhadapkan dengan suatu masalah, terkadang yang terjadi yang dicari bukan Tuhan. Yang dicari yaitu kawan atau teman tongkrongan atau kawan lama. Nah, ini yang terkadang terjadi. Jadi ini saya ada masalah di lingkungan di keluarga saya. Dia lebih mendahulukan menceritakan kepada teman, menceritakan kepada sahabat lama dibanding menceritakan kepada Tuhan. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan masalah, mari membiasakan diri untuk bercerita kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu alasan saya mengangkat satu tema ini. Jadi kadang saya rasa lucu juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di media sosial. Terkadang ada begitu banyak orang yang mencurahkan masalahnya di media sosial, bahkan sampai bawa-bawa nama Tuhan, selalu mengatakan, Tuhan, saya diperhadapkan dengan masalah ini, Tuhan tolong saya. Menjadi pertanyaan, tidakkah bisa kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi? Bukankah kita sudah diajarkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Makanya terkadang saya bingung juga memikirkan hal ini. Kok selalu mencurahkan masalahnya ke media sosial? Apakah Bapak Ibu di sini sudah seringkali mendapatkan solusi dari masalah itu ketika kita mencurahkan di media sosial masalah itu? Apakah kita mendapat solusi yang baik? Yang saya lihat solusinya pasti cuma dibalas, semangat ya Tuhan menguatkanmu, semangat ya Tuhan yang menolong kita. Itu yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita mendapatkan solusi? Kita akan mendapatkan solusi. Jadi kita belajar ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, jangan terlalu mencurahkannya ke media sosial kita, tetapi kita berdoa, kita belajar membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Next. Lanjut. Nah, kalau kita melihat, dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan, kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak terketahui. Jadi apa dikatakan di situ? Kita belajar berseru kepada Tuhan dalam menghadapi masalah kita. Yang kedua, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tidak ada masalah yang besar, tidak ada cobaan yang besar ketika kita bersama Tuhan. Lanjut.